Selamat malam untuk semua peserta yang udah hadir di acara diskusi kali ini. Kami ucapkan selamat datang di acara diskusi kontemplasi musik di Selo Pamioro. Setelah sebelumnya kami telah menayangkan video konser kami di YouTube yang bertempat di Selo Pamioro. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi pada malam ini. Perkenalkan, nama saya Melisa Octaviana, selaku pembawa acara pada diskusi malam ini. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan 3 narasumber yang sangat berkompeten di bidang musik. Narasumber yang pertama ialah Profesor Johan MSI. Ya, beliau merupakan seorang profesor psikologi musik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang juga aktif mengajar di jurusan musik. Kemudian yang kedua, selamat malam Prof. Johan. Apakah bisa menjawab? Halo, selamat malam. Bisa dengar suaranya? Iya, baik. Terima kasih Prof. Johan. Kemudian yang kedua adalah Dr. Singgi Sanjaya. Beliau merupakan dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang juga dikenal luas sebagai arranger komposer di Indonesia. Halo, selamat malam Pak Singgi. Selamat malam. Dengar ya suara saya? Dengar Pak, aman. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Benz Leo yang merupakan seorang pengamat musik dan entertainment di Indonesia. Rangkaian acara diskusi pada malam hari ini akan dipandu langsung oleh Mas SJ. Halo Mas SJ. Ya, terima kasih. Kita akan diskusi santai ya. Sebentar sebelum presentasi dimulai, saya ingin mempersilakan Mas SJ atau Mas Tiawan Jayantoro selaku Direktur Program dan Konseptor acara untuk memberikan prolog dan sambutan singkat. Silakan Mas SJ. Ya, terima kasih Melisa dan teman-teman yang hadir dalam meeting ini untuk diskusi. Kita bersyukur bisa kehadiran Prof. Johan dan ada Pak Singgi Sanjaya dan Bang Benz Leo ya. Semoga nanti bisa segera menyusul. Juga dua komposer gamelan yang kita hadirkan dalam konser SJ String Orchestra ini. Ada Mbak Penny dan Mas Anon. Nanti semoga bisa gabung. Ya, juga terima kasih teman-teman yang juga sudah hadir di sini. Saya tidak bisa menyapa lengkap. Sepintas saya lihat ada Mas Surti sejak awal tadi rawuh ya. Sugeng dalu Mas Surti. Nanti bisa jadi diskusi yang menarik. Ada Mas Surti, ada Mbak Tias. Juga ada beberapa mahasiswa saya di sini. Ya mungkin nanti saya kasih nilai plus. Ada Mas Ovan ya, terima kasih. Ada ya, saya kira begitu Mbak Penny juga rawuh. Mbak Penny, sugeng dalu Mbak Penny. Halo, sugeng dalu. Ya, terima kasih. Halo semuanya. Ya, saya akan memberikan singkat pendahuluan terkait dengan program ini untuk kenapa saya judulkan dengan kontemplasi musik di Selo Pamioro. Jadi sebagaimana yang Pak Kadis sampaikan tadi, Pak Kabid Destinasi Dinas Pariwisata DIY yang tadi setelah menyinggung bahwa program yang disusun oleh teman-teman di musik ESC ini saya konsep kemudian diterjemahkan dan disengkuyung bareng-bareng oleh teman-teman. Ini mengambil konsep tentang kontemplasi musik yang memanfaatkan perpaduan antara keindahan musik dan keindahan alam. Sebetulnya hanya untuk bagaimana kita bisa mensinkronkan atau mensinergikan, karena kami meyakini bahwa sebetulnya kata indah itu memiliki sifat yang universal dalam tanda kutip ya. Artinya ketika indah di alam itu juga tentu saja. Maaf Mas SD. Ya, halo. Suaranya hilang-hilangan katanya. Suaranya hilang-hilang.
Iya, mungkin didekatkan sedikit ke mic atau Oke, sebentar. Saya cek lagi ya. ya. Terima kasih. Ya. Sudah? Sudah? Ya, boleh dilanjutkan. Ya. Semoga yang tadi saya sampaikan di awal sudah jelas ya. Jadi konsepnya adalah menyatukan dan mensinergikan keindahan alam dan musik, karena kami meyakini bahwa kata indah itu sebetulnya memiliki terminologi yang universal, artinya indah dalam musik tentu saja juga indah dalam hal yang lain. Artinya ketika kita mengatakan indah itu sebetulnya mengarah pada sesuatu yang membuat kita nyaman gitu ya, membuat kita bahagia. Dan ketika keindahan itu disatukan ya, dalam konsep kali ini kontemplasi, kita mencoba untuk menjadikan musik sebagai sarana merenung dan berpikir, dan pemanfaatan alam untuk semakin memahami nilai-nilai musik. Kebetulan kami juga membawakan baik dari SJ String Orchestra ataupun Mbak Penny dan Mas Anon, memang kita sudah sepakat untuk mengusung konsep-konsep karya musik yang lebih dekat untuk latihan lah, setidaknya begitu ya Mbak Penny, latihan untuk kita bagaimana bisa merenung dengan musik begitu ya, bagaimana kita bisa mengendapkan rasa ini melalui ekspresi musik dan seterusnya. Kalau dari perspektif kita, tentu saja kita sebagai komposer, kita sebagai pemain, bagaimana kita bisa mengolah rasa dengan musik yang kita bawakan. Lalu bagaimana sebetulnya, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana audiens itu menangkap musik yang indah itu sebetulnya, apa sih fungsi musik yang indah gitu ya. Maka di dalam kata pengantar yang juga saya sampaikan dalam rilis yang hari ini tadi diminta oleh teman-teman wartawan, itu tentang hubungan antara capaian keindahan dalam ekspresi musik itu juga seharusnya sinkron dengan keindahan perilaku hidup kita. Saya sering mencontohkan kepada teman-teman mahasiswa itu, seharusnya kita juga tidak suka ketika melihat sampah berserakan. Ini kan sesuatu yang tidak indah. Maka tempat-tempat wisata yang kami kunjungi itu, bekerja sama dengan teman-teman Pok Darwis itu, memang mereka sedang sangat giat dengan bagaimana supaya tempat itu indah, bebas dari sampah. Nah, kalau musik yang indah tentu saja juga akan mengantarkan pada kesadaran-kesadaran, ya tidak suka pada sampah yang berserakan. Kira-kira godak-gaduk maduknya seperti itu. Nanti di sini maka kami menghadirkan narasumber yang berkompeten dari Prof. Johan, sekaligus nanti bisa berbicara banyak dari aspek psikologi musik, sosiologi musik barangkali. Kemudian ada Dr. Singgi Sanjaya yang bisa menguatkan nanti dari perspektif beliau seorang komposer, seorang arranger yang bisa memperluas kajian dan diskusi kita nanti. Kemudian juga ada Ben Sleo yang nanti bisa mempertajam dari wilayah kritik-kritik atau pengamatan musiknya secara umum. Lalu kita hadirkan juga ada Mbak Penny dan Mas Ano, nanti ya saya sangat berharap bisa menyampaikan konsep-konsep terkait dari gagasan dalam program ini. Saya kira begitu prolog dari saya. Iya, baik. Sekarang lanjut ke narasumber yang pertama, langsung saja ya. Halo, Prof. Johan. Ya, halo, bisa dengar? Iya, silakan Prof. Johan memberi materi presentasinya. Presentasi apa ya? Oke deh, selamat malam semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Mas Yogi, Mbak Penny, Mas Anon, dan teman-teman lain yang malam ini sudah menyuguhkan sebuah pertunjukan ya. Kalau komentar saya dari segi kreasi, saya Mohon maaf, mic-nya. Oh ya, oke. Oke, saya ulangi lagi ya. Selamat malam semua. Selamat malam kepada Mas SJ, Mbak Penny, Mas Anon, dan teman-teman. Saya ucapkan selamat atas launching. Mungkin ini pertunjukan pertama dari SJ Orchestra ya. Ya, String Orchestra. Kira-kira begitu kalau nggak salah, SJ Orchestra ya. Baik, komentar saya pertama adalah bagus. Dalam konteks kreativitas,
ini adalah sebuah kreasi yang bagus. Tadi Mas SJ minta saya ngomong tentang psikologi musik atau apanya, sebetulnya agak bebas saja ngomongnya ya. Kalau judulnya kan kontemplasi itu. Kontemplasi, kontemplatif. Nah, saya mau bicara dari mungkin musiknya dulu deh. Karena kontemplasi bagi setiap orang pasti akan berbeda. Karena bayangan saya pertama, kontemplasi itu berarti ini musiknya agak meditatif yang saya tangkap. Tapi saya secara pribadi tidak menangkap pesan meditatifnya. Jadi ini kemungkinan kontemplasi dalam makna yang berbeda. Yang kedua, artistiknya bagus, artinya background artistiknya bagus, yaitu alam. Nah, mungkin sebagai konseptor, Mas SJ pasti punya pemaknaan antara alam dengan kelompok musiknya. Tapi sekali lagi, saya belum bisa menangkap kontemplatif yang dimaksudkan oleh penyelenggara. Jadi ini saya juga perlu ada masukan. Kira-kira mengapa kok diberi judul kontemplatif? Kalau misalnya kita punya rasa prihatin terhadap situasi pandemi, ini bisa kita reaksi dengan macam-macam. Misalnya beberapa waktu lalu di Jogja ada acara namanya Sirep Pagebluk. Itu teman-teman antropologi dan teman-teman karawitan. Bentuknya itu adalah rengeng-rengeng, semacam mocopat gitu ya. Nah, kalau itu memang ada kesan kontemplasi, ada kesan meditasinya, atau meditatif. Kalau yang tadi saya lihat, saya belum bisa menangkap. Kira-kira kontemplasinya itu di mana? Apakah ini sebenarnya reinterpretasi terhadap sebuah kondisi, atau ini murni hanya sebuah ekspresi berkesenian, gitu, berkesenian dalam arti berkreasi ya. Mungkin itu kontemplatifnya. Kalau untuk musiknya memang saya tahu ini kerja yang keras. Ketika ada alat musik barat dengan alat musik Jawa. Ini sebuah pekerjaan yang sangat berat. Kalau saya ibaratkan mencampur minyak dengan air gitu ya. Bahwa ada kerjasama, iya. Ada kolaborasi, iya. Yaitu antar personal. Tetapi untuk musiknya, saya agak sulit menangkap pemahaman kolaborasi manusia dengan hasil dari bunyi. Karena kan sebetulnya sudah cukup banyak ya eksperimen-eksperimen, termasuk misalnya Lou Harrison lah, yang sudah mencoba untuk menggabungkan kedua instrumen ini, tapi seperti yang kita tahu bahwa alat itu juga mengandung makna budaya. Nah, jadi saya juga belum bisa menangkap musikal percampuran kedua bunyi itu. Kalau misalnya strateginya dengan salah satunya bergiliran main, itu menurut saya memang belum bisa bercampur. Maka saya katakan ini usaha yang sangat sulit, dan saya juga mengucapkan selamat upayanya berusaha untuk mencampurkan, mungkin tidak hibrid ya, tapi berusaha untuk mencampurkan kedua alat musik dengan bunyinya, yang itu yang belum saya tangkap, bunyinya tadi itu. Ya sementara itu dulu mungkin ya. Artinya respon pertama saya ketika menyaksikan videonya tadi. Silakan Mbak Melisa atau Mas SJ, monggo. Oke, terima kasih Prof. Johan. Sepertinya Melisa, Bang Bensleo hadir ya, sudah masuk tadi. Ya, siap. Oh ya, selamat datang Bang. Ya, siap. Ya. Waktu kedua mungkin siapa Melisa? Pak Singgih terlebih dahulu ya. Pak Singgih, ya. Pak Singgih dipersilakan memberikan presentasi atau komentar, kritik, saran. Ya, terima kasih. Saya sudah diikutkan bergabung di sini. Saya akan menyapa para senior. Prof. Johan. Halo, Prof.
Mas Ben Sleo, waduh ini dari saya Selamat Mas malam. ya, tetap awet, muda dan spiritnya sama terus. Halo Mas Ben. Apa kabar Mas? Malam. Ya, malam. Ini ada Dr. Tias, Mas Surti dan yang lainnya. Selamat malam. Nomor 1, saya ucapkan selamat ya atas konser ini ya. Ini konser yang saya kira baru ya. Itu kreatif sekali. Yang kedua, selamat atas launchingnya string ESJ, string orkestra. SJ ya, Setiawan Jayantoro ya, Mas SJ itu. Ya. Saya berusaha mengutak-utak apa itu, mencermati dari judul konser. Sorry Mbak Pen, selamat siang Mbak Penny. Selamat malam Mbak Penny. Dan Mas Anon mana enggak? Iya ini. Sebentar lagi join. Baru ada meeting juga. Nanti sebentar lagi masuk. Oke ya. Tadi judulnya kan ya, kontemplasi musik di Selo apa tuh? Selo Pamioro ya. Itu Bantul ya. Ya berarti itu ada 3 kata kunci ya. Yang tadi itu apa? Kontemplasi mungkin secara umum ya renungan dengan berpikir lebih dalam, biasanya terus merenung, menundukkan kepala, itu kira-kira yang saya tangkap secara umum ya begitu. Jadi tidak merenung dengan berjalan atau sambil mungkin enggak diam. Terus yang kedua itu musik ya, tapi musik di sini ada musik barat, diatonis barat, ada musik apa itu, musik karawitan Jawa itu diatonis ya, selendro pelok beneran ya, bukan selendro pelok papan hitam piano, tapi mungkin terus yang satu kolaborasi di situ, mungkin saya nggak tahu itu jadi peloknya pelok selendro jadi piano atau masih asli. Terus apa satu lagi Selo Pamioro ya. Memang bagus ya, mencoba menggabungkan 3 unsur itu ya. Ya tadi agak salah, tapi yang string pertama itu saya melihat sedikit. Walaupun sedikit tadi, tapi loh kok anu ya, bayangan saya itu anunya agak anu lah, apa itu presentasinya atau apa tuh jatahnya antara musik dan pemandangannya Selo Pamioro-nya itu aduh, tapi yang string tadi kan sepertinya hanya angle-nya itu yang pertama sekali kayaknya cuma 1-2 angle ya, jadinya loh ini saya itu mengharapkan ada suara kali juga, ada suara angin, atau mungkin ada burung-burung yang bercampur. Tuh, lah itu kan, itu mungkin makanya dari alam ya. Alam itu bukan hanya tuh ladang, tapi ada makhluk hidup juga ya. Kalau nah itu saya tunggu terus ada ketika Mas Anon itu mulai ada. Tadi berpikir ini Mas Anon itu sebenarnya kalau Mbak Penny itu sudah kelihatan memang anu ya, lip sync sama menarinya sungguhan. Tapi gongnya bagus sekali. Oh ini gila itu saya kalau itu anu ya, itu menyatukan dengan alam. Ini nggak apa-apa, ini tetap oke sekali kan, karena dengan dilakukan kan ada apa ya, ada mungkin bisa saran-saran itu. Kalau mungkin kadang-kadang memang ada yang
asli, keadaan alam yang itu ya biarkan. Itu kan memang begitu. Terus gini, yang itu mungkinnya alam itu lebih ditambah lagi. Kadang-kadang mungkin ya ini sudah memang Jerbasuki Mobi ya. Kalau sudah alam itu kan perlu drone atau mungkin syuting khusus. Itu tidak harus yang musik terus di syuting terus, itu ada keindahan sana apa. Kalau begitu ya nggak tahu ya, kalau untuk menarik pariwisata itu mungkin lebih dieksplor lagi ya. Ya oke gitu. Terus ini ya, kalau yang Mas Sanon tadi itu kan, saya menguntari yang Mas Sanon dulu. Java aksara, berarti ada aksara Jawa itu. Pertama itu, wah ini berarti dalam bayangan saya melihat kacamata dari, wah ini berarti musik absolut. Dia hanya cara menggabungkan aksara dengan gamelan tanpa ada ekstra musikal yang lain. Tapi setelah saya dengar itu kan ada Hono Coroko, Dodo Sowolo dan sebagainya, itu saya nggak tahu dengan pasti apakah ini seorang Jawa yang sudah berumur itu, saya nggak tahu juga itu artinya, atau memang hanya Hono Coroko tanpa apa, tapi di Mas Rono tadi memasukkan sudah diberi melodi. Berarti kalau tanpa arti berarti ya udah, berarti seperti yang saya tafsirkan. Musik program ya, yang di pionirnya kan Wagner ya. Nah itu berarti memang si penonton itu sudah, ketika itu musik absolut, berarti kan nggak ada cerita apa-apanya, hanya musikal saja, sudah kita mendengarkan lalu kontemplasi, merasakan apa yang terjadi. Mungkin itu sesuatu yang menarik juga. Kalau yang sudah ada ya tadi yang kalau yang musik, tapi yang musik instrumental ada judulnya apa tadi, misalnya Vocalize ya dari Rachmaninoff itu. Lah, setahu saya itu kan Vocalize itu kan seperti ya nyanyian itu. Nah itu juga setengah abstrak ya, karena kan nggak ada apa-apanya. Biasanya kalau kita pemanasan choir kan istilahnya kan ya Vocalize, berarti kan hanya pemanasan aja. Itu memang memang sudah kita masing-masing menginterpretasikan sesuai dengan masing-masing pribadi. Artinya itu juga pasti di masing-masing itu juga dipengaruhi oleh pengetahuannya, pengalamannya, daya musikalnya, daya juga pendengarannya itu. Karena kan yang Mas Tonon tadi yang pertama itu kan sudah, saya kira sudah kompositoris sekali. Dia itu ada, atau pertama atau kedua itu ada komposisi, saya lupa judulnya, tapi sebenarnya dia memadukan kira-kira itu jarak disunal, jarak dekat itulah. Nah berarti itu. Nah makanya kan memang di sini juga saya juga menganjurkan ya, juga untuk musik pada taraf yang sudah
serius ini. Ini kan bukan musik hiburan ya, ini sudah ada musikologisnya itu juga, maksudnya juga di karawitan juga itu mungkin juga ada baiknya ada apa ya, ada pembelajaran di situ sedikitnya. Oh, disonan yang ini berarti oh ini yang dimaksud. Kok disonan Mas Anon tadi kan menyebutkan kalau oh disonan itu juga bisa indah. Iya memang itu bisa indah karena kalau semuanya tanpa disonan juga sangat apa ya? Sangat polos sekali ya. Klasik saja kan ada disonan ya ketika dominan septim itu kan antara 7 kecil dengan satunya kan dekat itu kan dianggap disonan. Nah itu makanya pembelajaran musik itu juga mungkin akan kalau ini ya nanti mungkin kan baru pertama ya bisa di Mas Toro bisa dikembangkan atau penting dengan ada sedikit itu ada keterangan. Ya terus ya itu saya juga lain kali semoga ini diteruskan programnya ya. Diteruskan programnya. Ya, pasti, Nah, pasti. itu saya mengharapkan ada yang live gitu. Artinya gini, kalau tadi ada ya yang SJ itu ya, ada yang di sana. Yang ada di Selo Pamioro itu. Artinya itu mungkin penonton tuh juga perlu merasakan alamnya sana itu. Oh, ini anginnya gini atau yang penontonnya pemainnya kan harus kontemplatif juga ya. Ya memang itu tadi repertoarnya itu kan seperti mungkin Pak Johan yang loh kok nggak kontemplatif seperti yang umum tafsirkan ya. Saya hanya berpikiran misalnya mengambil misalnya dicocokkan ya karena kan juga ya tunis barat itu kan bukan budaya kita juga tapi mungkin sudah menjadi global lah. Nah itu kan biasanya kan aslinya di Eropa sana terus di sini. Di sana di Sungai Rins itu di sini di sungai sungai apa itu lah itu perlu dianu ya. Perlu nanti dipikirkan lagi. Yaitu jadinya mungkin kalau ada live-nya bener itu mungkin ada merasakan itu ada pengalaman-pengalaman estetika yang lain. Saya bayangkan saya gitu, misalnya gitu dicoba ya, kan karyanya YS Bah itu kan ada yang R ya. Nah, itu kan itu juga agak kontemplatif dan akhirnya artinya kan udara kayak apa itu cocok enggak itu ini juga sebenarnya juga mungkin tidak mudah juga karena kalau belum tahu repertoar itu ya agak sulit juga kecuali kalau ada narasi atau deskripsi. Mungkin sementara begitu. Oke, terima kasih Mas Eci. Terima kasih Mbak Melisa. Sama-sama Pak Singgi. Iya. Menarik sekali yang disampaikan Pak Singgi. Sekarang kita beralih ke narasumber selanjutnya, Pak Besleo. Halo, bisa mendengar? Oh, mic-nya belum di... Halo, Pak Besleo. Halo, Bang Benz. Ini kebalik anunya, kebalik videonya. Bang Besleo mungkin, nah ini sudah nyala, Bang. Oke. Oke. Ya, sudah dengar? Sudah. Sudah, Ya, oke. silakan. Saya tadi sempat menulis di laman yang komentar-komentar itu. Saya bilang saya jadi ingat waktu Twilight Orchestra pertama kali konser itu adalah di sebuah pantai di dekat daerah Banten waktu itu, dan itu benar-benar live.
waktu itu live. Dan pada saat itu seperti Mas Inggih singgung tadi, kalau ini live memang bunyi-bunyian alam itu akan masuk pada komposisi lagu yang ada di orkestra ini. Dan tapi ini bukan live ya. Tadi siang ya sebetulnya. Betul. Tidak Bang Ben. Jadi ini ngambilnya itu hari Sabtu. Hari Sabtu, oke. Sabtu, terus rekaman audionya hari Jumat malam. Iya. Jumat Oke. siang sampai malam. Siang, ya. Memang sekaligus saya jelaskan singkat untuk sebelum biar kita nanti connect banget. Tahu, ya. Menariknya itu karena menarik dan sekaligus tantangan ya. Dimana kita diminta konser, tetapi tidak boleh ada yang lihat langsung di sana. Oke. Sebetulnya ide Iya. Pak Singgih tadi luar biasa bagus tuh ketika kita bisa benar-benar main di alam ya. Tapi Ya. nanti akan kita tidak lanjuti. Begitu Bang Ben, silahkan dilanjutkan. Ya. Ya, itulah ADMS itu sekian tahun yang lalu, misalnya sekitar 27 tahun yang lalu itu adalah live di pinggir pantai sehingga unsur teknologi itu berpengaruh. Artinya angin, terus kemudian bagaimana power sound system itu adalah menjadi bagian yang penting untuk sebuah orkestra. Saya nggak tahu waktu itu berapa piece yang main di sana, tapi ini adalah bagian penting dari teknologi yang dimainkan pada sekitar 27 atau 28 tahun yang lalu. Dan itu capaiannya luar biasa karena Twilight ini adalah satu kelompok orkestra yang sampai saat ini bertahan, dipimpin oleh ADMS, dan itu adalah gabungan yang mendirikan Odiagam, ADMS sama dari Pak Indra ya, Indra dari ownernya sebuah stasiun televisi. Ada satu yang cukup menarik hari ini yang kita nikmati adalah beberapa komposisi yang dihasilkan oleh saya catat tadi adalah Mas Anon. Keren Mas Anon, kemudian Mas SJ Love in Memory kalau nggak salah, itu ya, lagunya cukup ngepop dan enak nih. Saya ngebayangin lagu ini kalau kasih lirik sudah cukup menarik nih. Kasih lirik, kasih vokal udah kayak masuk industri layak sekali. Kemudian ada Asmara Dania ya. Asmara Dania. Ini karyanya siapa nih? Ini Asmarandana. Saya terinspirasinya dari Asmarandania. Ini karya saya, Bang Bestio. Saya kolaborasi dengan Mbak Penny. Ya. Sempat dipakai di closing Eropalia ya Mbak Penny. Dan kedua kita launching di sini. Ya, dari klasik ini Bang Ben, sebetulnya Asmarandono biasa itu hanya kemudian saya tafsirkan dengan musik barat, terus ada judul di tengah itu Ocean of Love, itu yang lirik dibuat oleh Mbak Penny. Ya, dan ini menarik sebetulnya. Satu industri musik kita itu yang tantangan yang paling menarik adalah seperti yang Profesor tadi katakan adalah apabila memadu antara musik diatonik dengan pentatonik ini tidak mudah memang. Guru Gypsy pada tahun 76 dia menggarap Guru Gypsy itu, saya tahu persis bagaimana Kompiang Rake datang dengan alat musiknya kemudian dipadu dengan musik rock barat dengan harapan oleh Guru Soekarno. Waktu itu idenya Guru nih sebetulnya, agar orang kembali mencintai musik tradisi, dalam hal ini gamelan, dan dipilih Bali karena Bali itu adalah identik dengan musik yang berbeat dan itu adalah rock. Nah, kali ini kan cukup menarik nih. Mbak Penny nembang di sini dan komposisi itu diiringi musik yang sifatnya lebih ke klasik, ada unsur gamelannya dan lain-lain, sehingga ini menjadi menarik sekali. Peran Mbak Penny luar biasa di konser ini, dan tentu saja tanpa mengecilkan arti beberapa peran dari para pemain yang ini adalah anak-anak muda. Saya lihat pemain gamelannya juga muda-muda dan rambutnya panjang. Ini regenerasi telah terjadi sebetulnya, bahwa
anak-anak muda harus berperan penting untuk menjaga kemaslahatan musik-musik lokal Indonesia yang kebetulan hari ini oleh Mas SJ juga dicoba untuk dipadukan. Saya mengatakan dicoba karena memang agak sulit memadukan antara musik diatonik dengan musik-musik lokal Indonesia. Dan percobaan itu sering terjadi dilakukan oleh musisi Indonesia, tapi jadinya memang menjadi unik dan orang menganggap ini adalah bagian dari uji coba yang selalu dilakukan oleh siapapun juga. Karena itulah tatkala Krakato menggarap komposisi yang ada unsur katakanlah musik-musik Sundanya, maka bassnya Pradharma itu fretnya itu dirubah agar itu bisa masuk, dan komposisi macam inilah cara-cara macam inilah adalah salah satu pola agar timur dan barat itu bisa menyatu. Kemudian beberapa hal yang paling penting kita catat adalah ya saya kebetulan kenal sama Mas Eji ini cukup lama, setahun yang lalu. Saya kira beberapa setahun yang lalu Mas SJ itu sudah rasan-rasan, Mas, saya mau bikin musik-musik yang berbeda, dan itu basicnya tetap musik klasik dengan orkestra, tapi ini beda sekali, dan saya ingin membuat yayasan. Saya waktu itu katakan bahwa Mas harus diwujudkan, tapi mendadak tiba-tiba ada pandemi virus. Maka hari ini ada hikmahnya juga. Kalau nggak ada pandemi virus, jangan-jangan bukan digarap di alam bebas, tapi digarapnya indoor gitu. Karena ada pandemi virus, ada keterbatasan. Iya. Benar. Saya kira ini cukup menarik sebetulnya. Karena waktu itu Mas SJ dia pernah cerita bahwa suatu saat akan digarap di alam bebas gitu ya. Dan pandemi virus ini membuat launching kali ini adalah unik. Dan saya kira karya-karya ini sebetulnya jualan dalam tanda petik. Yang terakhir yang catatan saya kebetulan sama kawan-kawan Gilang Ramadan, kemudian Mas Kang Embi Stenur, kemudian dengan Mas Jabatin, Bang Jabatin, dan satu lagi rekan dari pimpinan di Bandung, pimpinan lembaga musik di Bandung, sedang berupaya agar musik tradisi itu juga dikawal agar mereka punya hak yang sama seperti halnya musik-musik modern atau musik-musik jenis musik lain di Indonesia. Artinya musik tradisional Indonesia itu harus dihargai setara dengan musik-musik yang berbasic dari musik diatonik ya. Contohnya adalah kayak Mbak Penny, karya-karya Mbak Penny, karya Pak Narto Sabdo, karya pemusik tradisi, termasuk katakanlah keroncong, ya keroncong yang ada unsur-unsur menariknya, ada unsur-unsur gamelannya misalnya. Kadang-kadang kita tidak menemukan upaya agar karya-karya ini dihargai setara dengan musik pop atau musik industri. Ada pertanyaan yang mengganjal. Apakah karya-karya Mbak Penny, karya Pak Narto Sabdo yang sudah didistribusikan secara massal dan direkam kemudian diedarkan, apakah selama ini sudah mendapatkan apresiasi dan mendapatkan royalti? Nah, ini satu pertanyaan yang mendasar sekali, sehubungan dengan konser hari ini, malam hari ini ada launchingnya SG String Orchestra ini. Pertanyaan ini perlu dicatat karena banyak komposisi baru yang baru didengar hari ini, dan harusnya itu langsung dicatatkan sebagai satu karya baru yang suatu saat berhak atas royalti andai kata ini dimainkan oleh orang lain, kemudian dipasarkan
dan kemudian orang akan menghargai ini sebagai karya para musisi Indonesia. Untuk itulah sebetulnya hari ini sebagai jurnalis saya bangga, saya gembira sekali karena Mas SJ akhirnya membuktikan bahwa mampu untuk menggarap komposisi yang sangat menarik ini. Ada unsur gamelan, ada unsur orkestra dan yang dimainkan secara bagus. Kemudian satu lagi yang tidak kalah penting adalah bagaimana tindak lanjutnya. Mas Singgih tadi sudah menyinggung suatu saat pengen sekali alam itu juga menjadi bagian dari konser ini. Jadi live dimainkan seperti layaknya pertunjukan di luar ruang dengan teknologi apapun juga. Kalau itu bisa dimainkan sebetulnya menarik. Ada suara ombak di belakang, ada suara angin, burung tadi ya Mas Singgih menyebut itu. Kalau itu bisa menarik, sebetulnya itu adalah bagian dari saya tidak menyebut kontemplasi, tapi menyebut kolaborasi yang cukup menarik dengan alam lingkungan, kemudian satwa, dan juga itu tadi ada air dan lain-lain. Nah ini yang tantangan berikutnya dari Mas SJ dan kawan-kawan. Tapi sekali lagi saya harus mengatakan apresiasi untuk di tengah pandemi virus ada karya-karya seperti ini, dan ini adalah bagian dari kekuatan industri musik-musik yang kuat di unsur klasiknya, tapi juga sekaligus menggali agar musik tradisi itu juga menjadi bagian penting yang setara dengan musik-musik diatonik barat. Ini saya kira. Mbak Penny, selamat, Anda luar biasa. Saya lama sekali tidak menikmati seperti ini. Juga Mas Anon, karena Mas Anon juga bagus sekali. Dan tentu saja Mas SJ, saya pengen komposisi Anda Love in Memory itu dikasih lirik, Mas. Siap, kalau Bang. dikasih lirik itu Pak Penny bakal sudah siap indah. nyanyi nih. Itu bakal indah itu. Dan kalau itu bisa dikasih lirik, saya adalah orang pertama yang ingin mempromosikan ini pada rekan-rekan saya melalui Instagram saya. Saya punya rubrik cakap-cakap, suatu saat kita bisa dialog di sana. Oke, itu aja, dan sekali lagi selamat untuk SJ String Orchestra yang malam hari ini ada pertunjukannya, ada launchingnya, dan juga ditunggu karya-karya berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Oke. Ya, terima kasih Bang Bensleo. Ya. Ini moderatornya dua, Melisa sebagai Dua. manajer saya ini sekaligus perkenalan Bang Bensleo. Ya. Ini salah satu manajer saya, terus di program ini ya pembawa acara sekaligus moderator. Saya mungkin juga akan membantu begini supaya tidak kaku. Ini saya pikir yayasan sudah dibentuk belum? Yayasan sudah proses, tapi karena benar sekali Bang Bensleo kemarin, karena kita ketemu itu kan sebelum pandemi pas ya. Setelah pandemi itu memang kemudian kami agak menahan dulu, tetapi sudah proses, Bang. Dan namanya sama nanti Yayasan Musik ESC. Mohon doanya teman-teman semua untuk bisa support. Dan salah satu produk yang saya launching pada program ini kan baru ini, SJ String Orchestra. Nanti mungkin pertengahan tahun depan kami merencanakan gamelan ESC akan saya resmikan untuk nanti bisa dibuat seperti ini, dan usul dari Mas Setiawan. Maaf, saya ingin potong sedikit. Ya. Pasti banyak orang yang tanya apakah para musisi ini adalah mereka yang masih mahasiswa diisi atau seperti apa? Termasuk yang main gamelan tadi. Ya, kalau yang SJ String Orchestra ya hampir semuanya masih kuliah. Bagian besar juga mahasiswa saya, terus juga ada yang alumni beberapa. Konduktornya tadi Mas Eki Satria itu sedang ya merintis dan fokus serius, ini dosen muda kami di jurusan musik.
untuk fokus di bidang conducting, dan saya pikir saya support sekali untuk kemudian saya percayakan menjadi konduktor dalam SG String Orchestra konser kali ini. Kalau pemainnya Mbak Penny saya kira juga ya mantan-mantan mahasiswa ya, ada yang masih mahasiswa ya Mbak Penny ya? Iya, masih mahasiswa dan ada yang baru lulus S2. Ya, kenapa ya, Mas Anon, kenapa saya Mas tanya Anon itu sama, ya? karena sama Mas Anon. Iya, kayaknya sama ini mahasiswa dan sama. Ya, saya kenapa saya tanya itu karena saya ingat sekali sekitar 8-9 tahun yang lalu saya mengikuti perjalanan Dwiki Darmawan untuk menggelar satu acara di Yogyakarta juga. Ada beberapa pemain yang dia masih kalau nggak salah semester 3 atau 3 kalau nggak salah. Itu direkrut untuk main di orkestranya Mas Dwiki, dan dia sudah ngincer pemain ini. Dia main apa ya? Kontrabas atau apa, lupa saya. Tapi ada yang paling menarik adalah banyak mahasiswa itu yang pada di tengah perjalanan itu mereka ini sudah bakatnya luar biasa, sehingga dia ditarik oleh para orkestrator besar yang ada di Jakarta, sehingga mereka tatkala mereka lulus mereka menjadi profesional musisi yang luar biasa. Dan kelihatannya adik-adik yang main tadi dahsyat-dahsyat. Solis tadi violin itu juga menarik tadi itu, Mas. Siapa namanya, Mas? Ini solis violinnya memang luar biasa, ini lulusan Amerika. Itu dahsyat tuh, Mas. Iya, ini dosen muda kami juga. Keren Mas. Ini konser master yang saya pilih nih. Putranya Pak Pipin. Oh iya. Dan selamat karena pilihan-pilihan yang dipilih oleh Mas SJ ini adalah orang-orang yang masa depan untuk melanjutkan tradisi melahirkan para orkestrator Indonesia. Karena kalau tidak kita kehilangan jejak Suryati Supilin dan nama-nama lain yang dulu besar sekali ya di zaman-zaman Rollis dulu ya, dan sekarang generasi itu lahir dari lembaga pendidikan musik seperti ISI. Selamat Mas, Anda pas banget jadi dosen yang baik itu. Oke, itu aja tambahannya. Oke, terima kasih Bang Bensley, luar biasa. Ini saya menghadirkan beliau-beliau ini memang guru-guru saya semua yang dekat sekali. Prof. Johan Salim itu memang dosen favorit saya sejak mahasiswa. Kalau Pak Singgih Sanjaya ini karena satu kampung. Gimana Mas SJ? Iya. Ya, ini luar biasa Prof. Johan ya. Kita pertama kali. Ya, seperti yang saya katakan tadi Mas SJ, kalau ini dalam konteks kreasi ini bagus. Artinya kita sebetulnya bebas saja kalau dalam konteks kreativitas ya. Bebas mau mencampur, mau apa ya, bebas saja sebetulnya gitu. Hanya memang agak sulit kalau misalnya kita ngomong gamelan dari kacamata musik barat. Gamelan itu tradisi Jawa, sementara yang satu itu tradisi barat. Jadi ini ada persoalan tradisi di baliknya. Saya bilang saya juga agak sulit kalau misalnya mau ngomong musiknya, karena saya tidak memandang gamelan sebagai musik. Jadi misalnya tadi beberapa karya dari Mbak Penny, Mas Anon, ini kan kebetulan para pelakunya memang sudah kuat ya. Jadi di gamelan Jawa ini sudah jadi gitu. Sementara teman-teman di musik barat yang saya lihat itu sepertinya beberapa masih mahasiswa ya. Artinya secara teknis keterampilan itu bagus. Tetapi kalau kita bicara interpretasi, apalagi seorang main harusnya dia kan composing sebetulnya. Nah ini secara skill memang nggak terlalu imbang. Dalam arti gamelan Jawanya kuat, sementara yang di musik baratnya hanya secara teknis. Maka tadi saya bilang untuk musiknya saya agak sulit ngomongnya gitu. Tapi terlepas dari itu bahwa kalau tujuan dari SJ Orkestra ini mengarah kepada
katakanlah misal industri, itu oke, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau bicara seperti tadi Mas Singgi mengatakan ini program atau absolut, ya ini sebenarnya diskusinya menarik sebetulnya gitu ya. Ya bebas saja, mau program juga nggak ada yang salah, mau absolut juga it's okay. Sekali lagi kalau saya melihat dalam konteks kreasi, nggak ada masalah. Saya katakan bagus, bahwa ini adalah sebuah upaya dalam konteks berproses. Bisa didengar, Mas? Kok kayak begitu suaranya? Ya. Bisa. Jelas, Prof. Johan. Jelas. Ya gitu, kayaknya Mas Singgi mau komentar, Mas. Oh, belum. Oke. Terima kasih Prof. Johan. Ini saya pikir kalau diramu ini jadi formulasi yang menarik antara pemikiran-pemikiran kritis yang disampaikan Prof. Johan, Bang Bensleo, dan Pak Singgih ini luar biasa, dan saya akan catat betul untuk kemudian kita bisa sempurnakan dalam gagasan-gagasan selanjutnya. Saya kira semuanya sangat luar biasa dan saya sekali lagi sangat berterima kasih. Dan mungkin ini akan memperlengkap materi diskusi kita. Saya minta Mbak Penny Chandrarini selaku komposer gamelan yang saya undang, dan ada satu karya spesial ya Mbak Penny. Asmarandania itu dulu kita punya kenangan pernah dimainkan untuk closing Europalia ya, 2000 berapa itu Mbak Penny, saya lupa itu. Oke, monggo Mbak Penny, silahkan. Ya, halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ingi. Waalaikumsalam. Mas Ben, Prof. Johan, Mas SJ, selamat atas launching yayasannya yang akan datang dan juga programnya yang luar biasa. Kebetulan ini sebuah kehormatan untuk saya untuk bisa tergabung dalam acaranya Mas SJ. Ya, ini memang agak mendadak ya. Tapi saya bertemu Mas SJ tidak mendadak. Kami bertemu sudah agak lama, sejak tahun 2016. Waktu itu kami pada Setan Jawa Movie ya Mas SJ ya. Ya, di Setan Jawa Movie kami dipertemukan untuk pada satu production dengan Simfoni Orkestra, Melbourne Symphony Orchestra waktu, dan dengan Bapak almarhum Rahayu Supanggah. Dan di sana memang awal-awal pertama kali untuk saya menggabungkan suara saya dengan simfoni yang menurut saya ini adalah hal yang baru, dan kembali kami bekerja sama di satu karya Asmarandania. Waktu itu untuk penutupan Europalia dipentaskan di rumah Dubes Belgia di Jakarta, dan itu saya sangat ini mungkin ini pertama kali pula saya bekerja sama dengan komposer Indonesia yang muda, mumpuni, dan sangat berbakat, dan saya banyak berharap kelak Indonesia bisa melahirkan komposer-komposer barat yang seperti Mas SJ ini, luar biasa. Dan memang saya kalau dikatakan tua dalam ranah gamelan ya saya sebenarnya juga belum tua sekali Mas untuk ranah untuk pengetahuan saya di dalam gamelan ya. Tapi saya memang lahir dari keluarga seniman tradisi, wayang dan juga gamelan. Jadi memang untuk suara-suara gamelan, penjiwaan dan sebagainya memang sudah mendarah daging di dalam jiwa raga saya. Nah itu, jadi hanya itu Mas SJ mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Saya selamat, dan memang harapan saya Mas Indi, saya ingin sekali pentas live dengan suara-suara alam, terus suara simfoni langsung, dan juga bisa merespon gitu Mas Benz. Jadi pengen sekali, pasti akan energinya berbeda. Dan memang kondisi pandemik ini yang menjadikan kita bekerjanya semua cepat untuk sesi ini. Jadi memang kami perlu merenung lagi, perlu berkontemplasi lagi untuk menghadirkan karya yang betul-betul ini adalah karya kontemplasi yang connect dengan alamnya, connect dengan musiknya, dan bersinergi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Penny. Matur nuwun. Sun, keren. Ini kami, Mbak Penny kemarin itu baru hari apa Mbak ya? Kita ke sana itu. Seminggu lalu. Seminggu lalu. Jadi ini setelah acara Pak Pangga itu.
memang betul acara sangat mendadak dan ya ini karena tahun kedua kami Bang Bensleo, Prof. Johan dan Pak Singgih dan teman-teman semua. Jadi Yayasan Musik SJ ini sudah dipercaya tahun kedua ini untuk mencoba ikut mempromosikan tempat wisata. Ceritanya begitu, mempromosikan tempat wisata dengan cara-cara yang kreatif yang saya terjemahkan kemudian dengan pertunjukan musik ini. Nah, yang tahun kedua ini saya mengambil temanya dengan kontemplasi itu. Kemarin briefing sebentar dengan Mbak Penny untuk ambil materi-materi yang kaitannya dengan bagaimana membuat musik untuk sarana latihan olah rasa lah sebetulnya. Memang lebih menarik banget ketika di sana langsung, dan kemarin tuh kami sudah menguji coba di tempat itu memang benar-benar luar biasa. Bahkan kemarin teman-teman dari desa setempat itu yang notabene bukan orang-orang musik itu menyatakan bahwa ketika kita main orkestra di situ itu memang benar-benar suara itu seperti punya ruang yang menarik, sebab itu kan diapit dua bukit ya, antara di satu kanan sebelah kanan itu Selo Pamioro, yang di kirinya itu Siharjo. Kalau kita main di bawah sungai itu kita memang perjuangan, kemarin sedang hujan jadi agak tinggi sedikit, jadi kita mau melompat ke tengah itu memang benar-benar nyebrang. Ada yang nanti akan kita share videonya Bang Ben. Jadi benar-benar kita memang sedang belajar menyatu dengan alam betul, dan teman-teman semuanya happy. Dan suatu saat mungkin benar-benar kita akan bermain dengan suara sungai, bermain dengan burung, bermain dengan air terjun barangkali. Nanti mohon doanya aja, mungkin konsep-konsep seperti ini bisa dikembangkan melalui bantuan teman-teman ini yang saya tunjuk. Makanya Mbak Penny yang sudah tua berpengalaman tapi masih sangat muda ya. Mas Anon juga begitu, sangat sepuh berpengalaman tapi masih sangat muda, dan ini luar biasa nih calon-calon pemimpin isi Surakarta dan isi Yogyakarta. Mungkin wajah-wajah calon rektor ini. Saya kira begitu. Mungkin selanjutnya Mas Anon bisa menyampaikan 100 patah kata barangkali untuk memperdalam materi diskusi kita. Monggo Mas Anon. Terima kasih. Selamat malam para pepunden saya. Tidak usah saya sebut satu persatu, tapi saya sangat mengagumi panjenengan sedoyo. Pokoknya saya merasa terharu karena ternyata para pakar masih kerso setia sampai diskusi ini berlangsung. Saya hanya ingin menceritakan sedikit kronologisnya. Kalau saya dengan Mas Toro itu kenalnya juga sudah tidak sebentar. Jadi kebetulan kemudian ketemu di ISI Jogja sebagai dosen. Kalau Mas Toro dosen muda, kalau saya dosen pernah muda. Lalu saya memang berangkat dari rasa penasaran saya ketika dulu saya melihat karyanya Mas Eko PC yang kemudian yang kebetulan musiknya yang membuat itu Mas Toro, tapi saya belum kenal Mas Toro. Saya mencoba meraba-raba, ini yang bikin pasti orang yang ngerti musik, tapi latar belakangnya kayak bukan musik. Maaf ya Mas Toro ya, Mas SJ deh. Tapi ini rasanya seperti orang Jawa, tapi kayaknya dia sudah keracunan banyak hal ini, saya bilang gitu. Akhirnya saya cari, ketemulah di ISI. Kemudian kami sering ngobrol, sering diskusi, dan jujur saja kemarin juga saya ditembak langsung, tepatnya pada saat berakhirnya acara Jogja Carfest, saya langsung ditembak, Mas, kowe selora. Wah, saya PSS, Persatuan Seniman Selo, saya bilang gitu. Asalkan ada event, saya berangkat. Oke, siap-siap. Akhirnya saya kemudian menyanggupkan diri untuk terlibat dalam karya ini. Mas Toro hanya pesan 2 kata, kontemplatif, yang satunya aing-aing terserah begitu. Kemudian jadilah 2 karya yang karya yang pertama yang Rasa Kara tadi itu sebetulnya pengembangan dari dulu karya S2 saya, Prof. Johan. Kalau masih ingat, saya senang sekali dengan disonan yang indah. Jadi kalau di karawitan, disonan tidak digagas, tetapi bagi saya itu sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi apa ya wahana keindahan lah, eksplorasi keindahan dalam gamelan. Kemudian yang karya kedua ini sebenarnya penjajakan Pak Benz. Jadi saya memang sengaja, karena misi saya sebetulnya juga, wah sok bijaksana ini.
Yang saya angkat itu aksara Jawa. Kebetulan aksara Jawa ini di mata anak-anak saya atau teman-teman mahasiswa yang masih muda-muda memang kurang akrab. Nah, nggak kenal lagi ya? Iya, kalau mengenalkannya langsung dengan tulisan pasti langsung ditinggal. Kemudian kalau mengenalkannya dengan mocopat juga barangkali tidak semuanya akan menganggukkan tanda setuju. Kemudian saya mencoba menawarkan dalam bentuk yang lain, hanya saja karena waktu yang sangat mepet dan saya tidak sempat memoles atau interupsi visualnya kepada Mas SC, sehingga tadi itu sebetulnya kurang sequencer, Mas. Saya setelah jadi videonya saya guyu tadi, Mas. Saya ketawa sendiri. Ini musik elektroniknya ada, cuman ini dari mana datangnya, lembut atau bagaimana gitu. Pantesan kemarin drone-nya jatuh ya. Nah, barangkali itu. Jadi ini untuk yang kedua kalinya ada pakar yang memberikan masukan kepada karya-karya saya yang beberapa di antaranya sudah saya unggah di YouTube. Mas, buat dikasih lirik yang lebih eksploratif lagi dan kemudian dilengkapi teks. Karena biasanya itu juga sangat membantu audiens di pasar industri lah. Ini yang lebih ikut nyanyi. Bisa. Ya, paling tidak ikut nyanyi dan kemudian kita dapat nitip, disampaikan pesannya lah, getok tular dari kuping, dari telinga satu ke telinga yang lain dan lain sebagainya. Ucapan selamat kepada Mas SC dan teman-teman. Dan saya sangat setuju kalau kontemplatifnya benar-benar live, satu saat, benar-benar soundscape-nya menjadi satu kesatuan dengan gamelan. Saya rasa kok yang gamelan akan sangat menyambut baik, karena nek suara gamelan kemudian ada suara air, ada suara burung, dan suara-suara yang lain sepertinya juga mungkin akan menarik. Jadi bagi saya, mungkin dari saya itu saja, Mas. Waktu saya kembalikan, matur nuwun, rahayu. Ya, saya usul nih, Mas. Monggo, Bang Ben. Mas SJ. Ya, monggo, Bang. Karena yang belum tersambut tadi adalah bagaimana karya-karya ini diapresiasi dalam bentuk-bentuk yang real. Karena hak cipta itu kan ada dua hal spiritnya, adalah hak ekonomi dan satunya hak moral. Sebetulnya kalau dua-duanya itu tidak dihargai, ini cilaka sekali ini kita sebetulnya. Jadi yang namanya hak moral itu apabila komposisi ini dibawakan oleh orang lain tidak pernah disebut bahwa itu adalah karyanya siapa, kemudian asalnya dari mana. Soalnya terus terang gamelan ini kan ada di Belanda, ada di Kanada, ada di mana-mana. Sebetulnya kalau karya-karya seperti ini, Honor Coroko itu menarik sekali tadi, Mas. Merinding aku dengarnya. Karena jadi ingat zaman sekolah dulu kan Honor Coroko, Doto Solo itu. Nah hal macam ini kan menarik nih. Ide ini adalah ide yang bagus sekali. Karena itulah saya usul untuk Mas SJ dan juga kawan-kawan, hendaknya ini dititipkan atau didaftarkan. Saya usul tidak sekedar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai karya cipta, tapi masukkan saja ke Perpustakaan Nasional. Karena di Perpustakaan Nasional itu akan karya-karya ini akan menjadi dokumentasi anak bangsa, yang di sana setiap kali kita mendaftarkan ini karyanya siapa sih, suatu saat kalau kita pengen dengar, oh ya ini ternyata karyanya Anon, liriknya oleh Penny misalnya ya, ini karyanya SJ. Karena selagi momentum spirit orang untuk menghargai karya cipta ini lahir, gara-gara belakangan ini banyak sekali orang mengcover karya orang lain dan penciptanya itu tidak mendapatkan hak royaltinya, pada akhirnya orang banyak yang rame-rame, kita harus
kian menghargai karya-karya cipta, termasuk karya-karya yang basisnya adalah seni tradisi. Ini saya kira. Nanti saya antar Mas ke Perpustakaan Nasional karena itu tidak membayar dan karya Anda akan disimpan di sana sampai 7 turunan kali. Selama Indonesia masih berdiri, karya Anda itu akan tersimpan di sana dan itu nama itu akan terpatri sebagai karya secara personal dari para musisi tradisi kita. Karena seringkali orang kan sudah hak ekonominya nggak dapat, royaltinya nggak dapat, hak moralnya juga nggak dapat gitu. Dua-duanya nggak dapat, ini kan cilaka sekali. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan ini ada rekamannya dan rekamannya itu nanti kita dokumentasikan, kita antar pada Perpustakaan Nasional karena ini adalah karya-karya anak bangsa yang terbaik dan dicatat lahir hampir memasuki tahun 2021. Kan sekarang tanggal 30, bentar lagi udah 31. 2 hari lagi kita sudah tahun baru. Momentum paling bagus kalau kita memulai sesuatu yang positif juga untuk karya-karya anak bangsa yang berbasis musik tradisi. Saya kira ini. Juga karya-karya diatoniknya juga di anu aja. Semua karya ini daftarin aja Mas di sana, Mas. Gitu Mas Eci. Terima kasih Bang Ben. Terima kasih. Ini siap nanti ya didaftarkan Siap. semua. Mas Anon. Siap. Siap. Saya kira prolog dari konseptor dan narasumber diskusi sudah lengkap. Barangkali saya kembalikan ke MC saya. Juga sekaligus ini manajer. Nanti kalau ada apa-apa dengan Melisa ini Bang Ben. Ya silakan Melisa untuk memimpin jalannya diskusi. Monggo mungkin nanti ada nanti Mbak Melisa tak uber-uber terus itu. Mana karyanya? Kasih ke saya daftarin nanti. Asalkan ya, nanti ke Melisa. Mas Anon segala macam menyerahkan itu. Notasinya serahin aja Mas. Betul. Karena nanti Siap, Anda akan berhak atas mendapatkan international music number. Dan itu penting sekali untuk karya-karya ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Benz. Monggo Melisa, silahkan. Iya, sekarang mungkin dari partisipan yang datang ini mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan mungkin terkait dengan acara ini. Ada Mas Surti, monggo. Ya. Ada Mbak Tias tadi juga ya. Menarik saya kira ini. Silakan. Ada Mas Panji juga ini. Fotografer keren. Ayo, izin. Iya, jangan malu-malu. Ada juga beberapa musisinya Mbak Penny, pengrawit yang handal tadi. Nah itu mesti ikutan itu yang main apa tadi? Gamelan. Saya terharu sekali yang main gamelan, rambutnya panjang, bukan gondrong lagi tapi panjang, tapi mainnya bagus banget. Iya. Ini jadi bikin kangen Jogja. Saya baru dari Jogja 2 minggu yang lalu, masalah. Wah, kita tumben nggak janjian ketemu ini. Ya mungkin Prof. Johan mau menambahkan atau Pak Singgih monggo. Atau siapa saja yang hadir di sini bisa saja untuk menyampaikan gagasan terkait konsep-konsep ini. Silakan. Pengen dengar pemain gamelannya Mas bicara Mas. Oh boleh. Ini boleh. Ini ada adik yang muda tadi. Ayo Pit. Iya, ini ada Pitutur ini monggo. Pitutur hidupkan kameranya, Pit. Ini Bang Benz Leo dan teman-teman juga ingin mendengarkan. Konsepnya apa, kritik bisa apapun nanti kita tampung semuanya. Silakan. Musisinya pengrawitnya Mas Anon ada yang hadir mungkin siapa juga boleh. Musisinya pengrawitnya Mas Anon. Ini Pitutur, monggo Pitutur. Silakan Pitutur. Ini Pitutur, monggo juga. Saya habis si handal ini. Jagong ini Mas. Dari Mbak Penny ini, monggo.
Mungkin untuk sementara saya ngalir dulu aja. Karena saya juga menyadari untuk terkait khususnya ilmu-ilmu untuk materi malam ini, saya masih harus banyak belajar dengan guru-guru saya, dengan senior-senior saya, dengan para pakar yang memang ahli dalam bidangnya. Jadi untuk sementara terima kasih sebelumnya untuk ilmunya, untuk ya semua yang sudah diberikan untuk saya, khususnya pengalaman untuk guru saya, Mbak Penny, untuk Mas SJ, untuk Mas Anon juga, Prof Johan, Mas Ben, Mas Singgih, dan semua pokoknya matur nuwun. Dan selamat untuk Mas SJ, untuk SJS String Orkestranya. Pokoknya saya ngalir dulu aja, sementara belum ada yang ingin saya sampaikan. Ini mengalir yang bagus ini Bang Benz ya. Jadi kita tanya saja sebetulnya apa yang kamu rasakan selama kemarin selain kepanasan ya? Selain kepanasan, apa sebetulnya yang kamu rasakan dalam proses kemarin itu apa ya? Ya kemarin sempat di foto tim manajemen saya ketika pitutur kepanasan dan ngiyup di bawah pohon apa gitu. Itu menarik banget memang. Posisinya tidak mudah. Kita harus melatih rasa dengan keindahan alam, tapi situasinya memang ya kadang panas, kadang yang menarik itu setelah makan siang Bang Benz. Makanya di orkestra tadi itu 3 repertoarnya termasuk lagu perdana saya yang Love in Memory yang Bang Benz suka banget tadi itu, yang seharusnya kan kita tetap di bawah sungai itu, di tengah-tengah sungai itu. Tapi karena hujan, jadi kita terpaksa menggeser gerobak-gerobak yang ada di kantin Selo Pamioro itu, yang di pendopo kecil itu untuk kita geser. Kita jadi take-nya di situ kemarin itu, take videonya. Mungkin Pitutur bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman apa ya? Mungkin nggak sih sebetulnya kita itu membuat satu pertunjukan di tempat-tempat seperti itu ya, tapi dalam konteksnya kita sebetulnya untuk apa ya, sarana lebih, kalau yang saya tulis itu kan belum tentu benar ya, artinya konsep yang saya tulis itu kan bagaimana menyatukan keindahan musik dengan keindahan alam untuk kemudian sebagai performer kita melatih rasa di situ, kemudian yang audiens juga bisa merasakan secara langsung mungkin keindahan gemicik sungai, kemudian ada burung dan lain sebagainya. Saya kira sebetulnya begitu. Mungkin Mas Mas, tak pancing ya Mas? Ya, dipancing rada jero Mas. Kalau aku gini, saya terus terang Mbak Penny, saya terus terang melihat situasi proses kita di Kali itu, saya rasanya kayak kekampleng gitu loh, sebagai orang Karawitan di era seperti ini. Kenapa saya baru melihat keindahan vokal Jawa tradisi yang kemudian didukung dengan pembawaan yang khas sekali seperti Mbak Penny ini, yang dulu pernah saya cari-cari Mbak. Terus terang Wiyogo itu mungkin kadang-kadang kalau sudah ditempatkan di panggung untuk ditonton secara visual, itu memang sangat perlu mengeksplor dirinya sendiri, raganya itu. Tentu saja setelah mampu miroso terhadap karyanya itu dulu. Kemudian ketika membawakan itu memang benar-benar nggak ada paksaan gitu loh. Saya nggak begitu ngerti Mbak Penny ini penari beneran atau enggak, tetapi luas aja gitu loh. Ini artinya kan mudah-mudahan tadi yang nonton itu berapa diantaranya, kalau teman-teman di isi Surakarta pasti sudah biasa dengan pemandangan itu, tapi mungkin yang di teman-teman yang di Jogja mungkin akan mengambil nilai positifnya tentang kepercayaan diri gitu loh. Kalau sudah namanya pertunjukan gamelan apapun formatnya, tradisi maupun modern, kalau sudah untuk ditonton ini memang sebetulnya harusnya totalitasnya seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya dapatkan, dan ya rasanya kekampleng aja gitu loh. Selama ini memang salah satu yang sudah saya temukan mungkin seperti Mbak Penny ini, kemudian kalau bisa diketok tularkan bagaimana membuat lebih total lagi
pembawaan vokal. Nanti lama-lama mungkin nggak hanya vokal kok. Nyaron pun kemudian pito nyaron ben ora ketok kaku lho. Terampil tapi kemudian pemain saran atau pemain gender biar tidak terlalu serius. Pemain rebapane apik ning yo le main yo prasojo tetapi ya tidak lebay tapi mantesi gitu. Itu kan memang dalam disiplin kita. Kalau kemarin-kemarin sebelum media baru memang itu nggak penting ya. Saya ingat sekali dulu Prof. Johan, waktu saya ujian S2 penciptaan, bahwa musikmu itu indah kalau saya merem gitu. Dan ini saya amalkan, Prof. Karya yang kedua karya ini semuanya kan konsepnya saya eksplorasinya pakai gamelan sampling. Saya dengarkan sambil saya merem tidak apa ya, saya berusaha tidak tertipu dengan visual. Kemudian setelah wah ini ketok wis apik, ketok wis indah, kemudian direalisasikan ke pemain-pemain yang asli. Nah, tetapi kalau zaman sekarang kalau sudah masuk ke jagat kota ini sudah mungkin perlu perlu dipertimbangkan atau perlu disesuaikan lagi yang namanya pengaruh. Tadi itu Mbak Penny, seandainya Mbak Penny tidak ada ngitingnya, ngerujinya itu mungkin yo banyak yang bisa gitu loh. Tapi begitu sudah seperti itu, kemudian ternyata ekspresi penguatan dan aksentuasi pada bagian tertentu yang memang butuh didukung oleh gerak, ternyata memang sangat, menurut saya kok ini sangat menarik kalau menurut saya. Menurut saya juga, Mas. Oh, nggih, Pak. Saya itu, ini saya mewakili teman-teman pemusik kerawitan yang dari Jogja. Saya nyebutnya pengrawit aja, nanti tidak dimarahi profesor-profesor. Kami tetap seorang pengrawit, Pak. Bukan pelaut. Ini begini, Mas SJ, kemarin ketika kami mendengar proses rekaman orkestra Anda, itu komentarnya sama, Mas. Jadi memang kalau orang awam kerawitan, terutama teman-teman pengrawit saya ya, yang dulu pernah mahasiswa, itu memang enak banget Mas kabeh iki, Mas. Musika Mas SJ itu enak semua gitu loh. Enak semua. Nah, nek di gamelan barang nggak enak tak jadiin enak. Ayo Mas SJ tahun 21 mau bikin apa? Sing tidak enak ya? Iya. Oke. Neng ya tetap dijak. Karena aku kan PSS. Satuan Seniman Selo. Nggih, Pak Singgih nggih. Selo, Pak. Kata Sundi. Kula Selo, Pak Singgih. Turun Mas Anon. Prof. Johan menarik ini, ada yang disinggung tentang karyaku nek apik nek merem itu gimana Prof. Johan? Anon sudah buka tadi. Ya gini Mas Anon, saya justru kita harus bangga menyebut diri itu pengrawit ya. Saya lebih sepakat itu. Nggak usah ngomong musisi deh, nggak usah. Artinya kita punya tradisi, ini yang harus kita identitas kita harus di situ. Ya. Nah, memang sebetulnya teman-teman musik barat kalau saya lihat tadi, itu kan kita biasa orang indoor ya. Dalam sebuah format gedung gitu ya. Dengan pakaian biasanya pakai dasi kalong gitu ya, terus pakai jas gitu kan. Kan jarang sekali bersentuhan dengan alam. Tapi kalau karawitan itu kan bunyi alam sebetulnya itu. Karawitan itu bukan dari Pitagoras, jadi bukan dari matematikanya gitu. Bukan dari kognitifnya. Ya, tapi lebih pada sensasinya gitu. Sehingga dari karawitan menurut saya kalau dengan alam itu kok nature sekali sebetulnya. Bagi orang karawitan suara air itu bukannya hanya gemetik sebetulnya. Itu ada suara-suara yang musikal. Tapi kalau untuk orang musik barat, ini kayaknya ganggu deh suara ini. Ya, ya ketika gesek biola gini, ada suara air lagi nih. Karena di musik barat itu memang karena tradisinya mereka, on time, tepat waktu, semuanya serba rigid gitu loh. Nggak nonton konser aja, jamnya lewat 5 menit, pintu ditutup nggak boleh masuk. Ya. Ya, karawitan kalau nabu nggak ada rokok sama kopi kayaknya belum nabu gitu kan. Jadi ini sebuah tradisi yang sangat berbeda.
Menarik. Kalau mau ngomong musiknya ini agak susah. Ya, karena di kepala saya gamelan itu bukan musik. Bahwa dia bunyi, iya. Kalau saya menyebutkan dia musik, berarti jujur saja kita di bawah barat jadinya gitu loh. Ya kan? Apalagi waktu itu ada wacana karawitanologi. Begitu kita pakai logi itu sudah postkolonial. Wah sayang. Ya karawitan ya karawitan. Nek londo radio kene jelas ke ngono lho. Iya kan? Jadi kita tidak perlu menggunakan terminologi barat untuk ngomongin kita gitu loh. Itu kan kita minta dijajah lagi namanya. Misalnya imbal kok disebut oktav. Nek kowe radong imbal tak jelas ke. Imbal itu ngene loh Mas. Ya bukan itu intervalnya begini. Enggak, kita enggak usah interval kok. Coba kalau bisa kita bicara harmoni. Harmoni barat sangat matematis. Tapi harmoninya Jawa siapa yang bisa menjelaskan? Nek diukur pakai pitch, semuanya beda. Nek tahu bareng kok pena. Ya kita sebut laras kan. Nah konsep laras ini bukan harmoninya barat. Jadi saya minta teman-teman karawitan, selain kalian sudah canggih dalam arti teknis ya, tapi penjelajahan akademis ini penting ini. Ini sangat penting menurut saya, bukan hanya karya. Jadi orang barat datang ke sini kan kebanyakan hanya belajar nabuh kan. Belum sampai ke gamelannya sebetulnya. Sama kalau misalnya saya mau belajar biola, ya saya konservatori ke Jerman 5 tahun standar lah. Makan roti keju, bangun tepat, latihan 6 jam, ya semua rigid. Itu main musik baratnya agak mirip. Agak mirip ya. Durung londo. Di bojo londo sih. Seperti karena ya, piye. Mas Johan, ini saya tertarik. Bagaimana hukumnya jika suatu saat nanti konser musik barat ketika sudah dibawa ke alam bebas, khususnya di Jawa, kemudian budaya-budaya yang ada di dalam pengrawit, selonya mungkin nyambing rokok gitu, itu kira-kira jika suatu saat nanti itu mungkin, itu kira-kira hukumnya apa ya, Prof? Itu hukumnya haram. Kalau di karawitan makro, nek bisa pokraton, yo piye kan gitu. Nah, cuman ini memang ada beda ya. Saya lihat Penny ya, misalnya dengan teman-teman Jogja ya. Teman-teman Jogja ini terlalu sopan. Terlalu sopan. Kalau teman-teman Solo, itu sudah biasa nabrak. Tapi itu sebetulnya yang penting. Jadi antara dua gitu loh, antara konservasi dengan inovasi. Kalau saya disuruh pilih, saya pilih inovasi. Konservasi itu milik teman-teman kita yang di keraton. Itu harus dijaga, harus. Tapi kalau kita di kampus, ya ngapain kita jaga ya? Kita kan inovasi ya, supaya budaya kita itu berkembang. Kan budaya kita urip toh, orang mati toh. Jadi yang muda-muda punya kesempatan untuk melahirkan pakem yang baru. Gitu loh. Oke, kita belajar pakem yang lama, seperti Mas SJ misalnya. Dia belajar pakem barat dari mulai dari Renaissance barok. Sampai ke Posmo sudah beda lagi harusnya musiknya. Ya, kita mau main barok pun kita bingung. Itu abad 15. Sing urip sing ngerti ki sapa abad 15 ki piye interpretasine ya. Ya ngarang-ngarang dhewe itu. Makanya orang musik barat di Indonesia kalau main depan orang barat, mereka bingung orang barat itu. Iki main apa tuh jane? Ya gitu loh. Jadi kita mungkin menguasai alat musik barat. Tetapi untuk menguasai musik barat, kita harus paham tradisi sama budayanya. Demikian juga kalau Amerika datang ke sini belajar gamelan, nek mung nabuh iso, nyinden iso. Tapi kita lihat, iki urung pengrawit iki urung nyinden iki kan segitu lah. Maka dia harus tinggal di sini, minum teh, pakai sarung, ya macam-macam gitu budaya. Bila perlu ya punya ya, orang ini antropologis. Ngangkreng ya, Prof? Iya, di kafe lagi. Iya.
Karena mereka mengatakan kita jam karet. Padahal mereka sudah bosan dengan jamnya mereka yang kayak mesin gitu loh. Iya kan? Nah gitu non ya. Ya pokoknya terus berkaryalah. Iya. Matur nuwun Prof Johan. Ya ini luar biasa ini. Ngalor ngidul tapi saya pikir jadi kalau diramu jadi menarik saya kira ya. Tapi saya ingat Prof Johan dulu, tapi kita orang Indonesia yang belajar Barat itu tetap ya susah menghilangkan Jawanya ya. Dan itu terbukti ketika saya pertama kali, kalau nggak salah pertama kali ke luar negeri itu bersama Prof Johan dulu. Nggak tahu Prof Johan masih ingat nggak itu? Ini langsung ketawa nih kayaknya ingat peristiwa memalukan kita. Jadi satu-satunya rombongan kami bertiga itu kepilih sebagai wakil Indonesia untuk di Southeast Sayoway itu apa singkatannya sih? Workshop orkestra lah intinya begitu se-ASEAN itu. Menarik banget acaranya dan ada pengalaman yang betul-betul saya teringat dengan apa yang disampaikan Prof Johan ini. Jadi belajar kita itu main oke, memang secara teknis, tapi budayanya barangkali enggak. Itu yang barangkali menjadi hambatan terbesar kita. Dan saat itu ada pengalaman yang kemudian saya kenang sampai sekarang tak terlupakan itu Prof Johan. Jadi di mana kita adalah satu-satunya orang yang ditunggu oleh satu kontingen bus itu. Satu bus itu nunggu cuma dari Indonesia. Dan itu saya dan Dior main selo. Ini wah luar biasa memalukan tetapi benar-benar menampar itu. Ditunggu kenapa? Ditunggu ngapain Mas? Telat. Ditunggu karena kita masih habis sarapan itu kita pulang lagi ke kamar. Lelet. Lekaran. Saat itu ya masih ngerokok-rokokan. Laras. Lah ini kan tidak empan-papan. Makanya Mas SJ, kalau orang Indonesia main orkes di Barat, itu disebut orkes Melayu. Aslinya itu sebetulnya. Jadi bukan dangdut, itu orkes Melayu. Mungkin terminologi yang pas itu. Saya kira luar biasa ini. Ya. Orangnya tetap Melayu. Gitu. Iya. Menarik Prof Johan. Mungkin ada yang lain dari ya partisipan yang hadir ini, ada mahasiswa monggo, ada Mas Panji, silakan Mas Panji. Di unmute. Kemudian ada Mbak Ati tadi mau minta apa itu kolaborasi di mana itu? Di Kulon Progo melibatkan masyarakat ya untuk pengerawit mau copat ini mungkin Mas Anon sama Mbak Penny jadi ladang. Saya nitip ya Mas ya. Pengabdian. Kalau monggo, mau nanggap grup saya juga nitip ke manajernya Mbak Melisa Octaviana. Oh, jadi Mas Anon mau ikut ke manajemen Yayasan Musik SC? Begitu? Boleh ya? Nanti kita produksi bareng-bareng. Siap. SJ, saya baru rencana besok Januari itu mau main Villa Lobos di Sungai Kulon Progo sebetulnya. Menarik, iya. Jadi kita punya program tribute to Villa Lobos ya. Ya musik-musik Brazil gitu loh. Pakai gamelan buatan Prof. Langsung. Loko ini. Sinden Prof, sinden. Nah, sinden. Ya, nanti kita main di Cokrowarsito lah kita. Wah, siap. Siap. Jadi sebetulnya sudah ada konsep itu. Kalau mati gini, jadi tidak punya tema kontemplasi. Ya. Tapi lebih pada pedagogik publik ya. Bahwa yang kita sebut musik seni Barat, itu kalau di Barat dia main di gedung konser. Tapi sebagai orang Indonesia, kan kita jarang punya gedung konser yang betulan ya. Kalau namanya gedung konser banyak lah. Nah sekarang kita coba bagaimana kita memainkan musiknya dengan yang tadi Anon bilang soundscape. Ya, karena itu kan tidak ada yang salah kan. Artinya nggak usah dituntut deh. Kita bereksperimen ya untuk senang-senang. Jadi nggak untuk kontemplasi ya. Maka tadi karena judulnya ini kontemplasi, saya berusaha menangkap kontemplasi tapi nggak ketemu kayaknya itu. Ya senang-senang aja kayaknya itu. Tapi itu menarik. Jadi ini sudah kita rencanakan tahun lalu sebetulnya. Bahwa pada 2021 Januari kita mengajak teman-teman musik Barat tadi. Ini kebetulan musik Barat dulu, jadi belum sama karawitan ya. Bagaimana kita main di alam. Ya mudah-mudahan jadi deh nanti Januari nanti. Siap Rasulullah. Menarik. Saya dekat rumahnya, tetap saya susul ke sana.
Dari Jakarta. Kalau Jakarta pakai rapid test nih. Oh iya. Antigen, Pak. Antigen. Monggo Pak Singgi. Ya, tadi mungkin sebenarnya ada rasa yang sama Mas Anon tadi ketika apa ya, seorang pengerawit terus meneng tanpa gaya mainnya barang itu di musik barat juga sama juga itu, nggak enak juga itu. Jadi kadang-kadang bisa lebih baik menjamkan mata tadi. Lihat itu terus gayanya tadi midon nih musiknya. Betul. Iya. Iya toh. Saya juga jengkel tuh kalau maksudnya pas ngundang terus iki apa tuh. Nah, itu juga makanya mungkin kan dan Prof. Johan kan itu juga perlu ada mata kuliah yang menyinggung tentang body language ya atau mimik ya. Mimiknya, gayanya kayak pemain gamelan Bali, Mas ya. Wah, itu lebih ekspresif lagi, Mas. Iya itu. Tong. Banyuwangi juga gitu, Mas. Banyuwangi. Oh iya, Rodoano, Mas. Itu kan sebenarnya kan kalau dari geografisnya itu kan ada cerita yang orang-orang Bali itu ke barat. Ada yang ke timur, Lombok. Baratnya ke mana? Makanya terbangan Banyuwangi itu imbanya tuh betul. Gila-gilaan. Ya. Betul tuh Mas Anon. Ini usulan aja, mungkin direnungkan ya. Jadi kan kalau setuju. Ya. Besok ini langsung saya Jumat bikin video klip kok. Setelah Jumatan Mas ya. Iya, yang semua pemainnya pokoknya merem semua. Ini Mas, sebenarnya juga penting ya supaya juga artinya itu musik barat tuh kan orkestra itu sudah menjadi mendunia dan juga mengindonesia tuh ya, mungkin menjogja, Jakarta, Bandung, Surabaya. Artinya gini, kalau yang kita mau kontemplatif di alam-alam gitu, Kulon Progo atau mana itu ya, mungkin coba ada repertoar yang Jawa juga itu. Jadi biar yang bapak-bapak tani atau yang di sawah itu juga, oh ini gundul pacul ya. Oh tadi ngene lah, itu juga mungkin salah satu loh. Kalau terus Rachmaninoff itu apa ya? Ya mungkin kalau ada lah universal itu yang yang bersifat universal mungkin paling enggak ada perasaan. Bisa dipertimbangkan, Prof. Johan. Mohon dipertimbangkan ya, Prof. Ya ini mungkin sedikit masukan untuk teman-teman musik barat ya. Musik barat ini sudah kebiasaan kalau main tuh kayak piala gitu loh, mau menang wae ya. Nah, ya memang dia seni suara, tapi jangan lupa ketika kita di atas stage, apakah itu di atas sungai yang kita anggap stage, itu kita sudah ada unsur performance ya. Jadi ada unsur performing art-nya. Nah, pertama masalah gestur ya, gerak tubuh itu pertama. Tapi kalau tadi misalnya dibanding dengan Penny ya mohon maaf, memang jauh sekali ya. Saya melihat Penny lebih bisa menghayati gitu. Itu baru gestur fisik. Belum ekspresi wajah misalnya. Karena ketika kita menyaksikan sebuah pertunjukan kan mata juga ikut ya, nggak cuma telinga. Nah, teman-teman musik barat bagusnya konsentrasi di bunyi, di musiknya, di suaranya gitu. Jadi saya ingatkan ketika kita sudah tampil di atas stage itu ada unsur seni pertunjukannya. Nah ini yang kita harus jujur, ini kita sangat kurang. Saya nggak tahu apakah di perkuliahan pernah disampaikan ya. Jadi psikologi seorang performer itu kalau sudah dapat oleh penonton 50%, walaupun penonton nggak ngerti musiknya mungkin, tapi visual 50% itu sudah dapat mereka gitu. Ya, kita bilang ekspresi. Kadang-kadang teman musik barat mau musiknya gembira kek, mau sedih kek, dia kayak patung aja, kayak piala gitu. Ya. Kalau kerja tangan ya cuma tangan aja yang kerja segitu aja. Itu karena kepalanya di partitur, karena itu masalahnya. Tapi kalau kita lihat para bule-bule yang main, itu ada
gesturnya ada, ekspresi wajahnya ada, walaupun mungkin kita nggak paham musiknya, entah abad berapa, nggak dong gitu lah. Tapi lihat, wah kayaknya bagus nih, menarik nih, ya kan gitu. Sehingga ini juga ada yang saya sebut tadi, pedagogik publik gitu. Jadi kita sebagai orang-orang musik itu juga harus mengedukasi masyarakat, mengedukasi penonton kita. Misalnya kontemporer. Yang ngerti kan cuma yang bikin musiknya itu. Biasanya audiens itu begitu buka pintu penuh, sesi kedua tinggal 10 orang kan. Mungkin musiknya opo gitu, enggak dong gitu loh. Begitu kita buat narasinya filsafat semua isinya itu kan. Ya enggak karu-karuan di langit gitu loh. Jadi apa ya? Nah, itu kan sayang ya. Padahal komposisi itu kan menurut saya, komposisi itu 100% kerja kognitif. Kecerdasan itu di situ sebetulnya. Tapi audiens nggak bisa nangkap kecerdasan kita gitu loh. Ini suara, foto ini, ya misalnya gitu. Nah ini yang menurut saya sayang sebetulnya. Jadi anak muda Indonesia potensinya luar biasa. Persoalannya adalah diajari opo atau ngatira metu potensi nih gue. Ya itu masalahnya. Itu ya biar nggak ketahuan nanti ngomongnya. Ya, iya, Bro. Menarik ini. Kalau menurut Bang Bensley gimana nih? Antara apa ya, penikmatan musik secara personal sesuai kultur masing-masing ya, di mana musisi barat itu memang harus fokus pada konsep bunyi yang dengan struktur tulisan yang sangat ya begitu ya, ketatnya untuk permainan simbol, terminologi dan lain sebagainya. Kadang-kadang malah melupakan aspek-aspek lain yang itu sangat menunjang untuk sebuah konsep pertunjukan ya. Apalagi kalau dikaitkan dalam perspektif iki kemedol apa ora begitu, saya kira ini saya butuh dari Bang Bensley untuk coba kalau dari perspektif apa ya, pengamatan musik yang kemedol antara ya konsep tertulis, konsep budaya lisan, konsep budaya ya juga ada gestur yang harus dikolaborasikan dengan teks-teks yang secara tekstual barangkali kayak dilihat kaku begitu ya. Gimana Bang Bensley, monggo. Bang Bensley bisa monitor? Sepertinya terputus ya sinyalnya. Bang Bensley, halo? Mungkin Mas Panji ini tadi udah sempat on nih tadi ya. Monggo Mas Panji. Ya, selamat ya Mas. Udah bikin konser di tengah pandemi ini. Cuman ya sukses buat kawan-kawan yang lain. Ada Mbak Pepen juga. Mungkin kalau pandangan saya kan orang visual ya. Jadi musik di sini saya tidak begitu memahami secara teori ya. Saya bisanya merasakan aja. Mungkin menjembatani itu semua perlu, karena ini sifatnya ini virtual di tengah pandemi gini, ya perlu kolaborasi dengan seniman visual, Mas. Artinya mungkin video, audio visual ya jadinya. Karena kalau sudah bicara tentang visual itu kan tentunya ada bicara tentang waktu. Nah, kalau waktu itu kan mesti harus dipertimbangkan. Jadi disesuaikan dengan karya-karya komposisi yang penjenengan bikin, yang ini tentang bicara tentang apa itu, kalau sifatnya hanya audio aja mungkin nggak masalah. Tapi kalau udah ada visualnya di YouTube, itu saya rasa visual ini sangat penting. Karena kalau kita di panggung, itu kan semuanya bisa dimainkan dengan dekorasi dan pencahayaan. Nah, pencahayaan ini yang sangat, saya lihat konsernya kan siang hari itu. Mungkin ya karena tidak dilibatkannya orang-orang yang memang konsentrasi dari sisi visual. Karena ada musik yang tidak secara visual tidak harus di siang hari, bisa jadi di malam hari atau di pagi hari, yang akan lebih bisa mengantarkan para penikmat
khususnya para masyarakat umum seperti saya gitu. Kalau mungkin kalau para musisi kan dia mungkin teknis ya yang menjadi pijakan dalam menilai juga bisa gitu. Jadi ya next time perlu zawil untuk kita keroyok nih Mas. Siap Sukses, Mas Panji. Matur nuwun. Iya, sukses Matur nuwun Mas Panji. Ya. Matur nuwun. Nanti ya kita dulu sempat kolaborasi ya Mbak Penny, SJ sama Mas Panji untuk buat sempat kita berproses itu. Iya. Saya kira menarik untuk nanti kita lanjutkan Mbak Penny. Oke. Dan ini sebetulnya Mas Panji sudah menawarkan untuk kita sedot sebanyak-banyaknya potensi yang luar biasa ya. Iya. Matur nuwun Mas Panji yang biasa nggih. Amin. Matur nuwun nggih, amin. Nanti teman-teman ini akan kami upload ya. Akan kami upload hasil diskusi ini supaya bisa juga menjadi dokumentasi yang menarik karena apa yang disampaikan oleh Bang Bensleo, oleh Prof. Johan, oleh Pak Singgih Sanjaya tadi sangat luar biasa. Juga ada beberapa pemikiran-pemikiran kritis dari perspektif yang lain seperti Mas Panji tadi. Memang kerja seperti ini harus kolaborasi juga visual ya teman-teman itu ya. Mungkin Mas Surti juga bisa mengamati dari dimensi yang lain juga menarik saya kira untuk jadi rumusan apa begitu ya. Sehingga ke depan ya Yayasan Musik SJ ini bisa berkembang dengan program-program yang lebih menarik ya saya kira begitu. Yang pertama saya ucapkan selamat pada Mas SJ atas launching SJ String Orchestra. Nah, tadi saya mengamati orkestranya, yang string orkestra yang luar biasa, bagus. Kemudian untuk salam kenal Mbak Penny, bagus juga penampilannya Mbak Penny dan kawan-kawan dari isi Surakarta ya. Mas. Kemudian dan tentu saja untuk Mas Anon, Dimas Anon yang luar biasa karyanya. Ya, tadi saya mengamati beberapa karya dari ketiga komposer muda yang luar biasa. Nah, memang bicara soal tradisi itu orang akan dikaitkan dengan tradisi Jawa atau tradisi artinya yang oriental tradisi. Gitu. Tapi sebenarnya kita harus sadar bahwa musik Barat sendiri yang disajikan oleh Mas SJCS tadi itu ya sebenarnya tradisi Barat. Ya. Jadi katakanlah semacam pertemuan dua tradisi dalam konteks kolaborasi di Selo Pamio. Ya menarik ya. Memang di situ ada suatu fenomena yang saya tangkap bahwa sekarang antara gamelan dan musik itu saatnya untuk bisa berkomunikasi. Artinya ya tidak hanya sekarang ya, mungkin dari sejak awal 1918 pun sudah ada komunikasi antara gamelan dan musik. Dan ini saya menyambut dengan baik. Ya saya tidak banyak ya yang akan saya sampaikan, menyambut dengan gembira bahwa karya-karya inovasi dari para komposer muda ini perlu kita dukung, kita sengkuyung ya. Dan kalau perlu lebih edan lagi Mas Toro ya, lebih edan dalam arti ya lebih berani. Karena kalau kita kolaborasi dengan konsep nanggung itu juga saya kira juga nanti hasilnya kurang maksimal. Ya. Tadi ada secara visual Mbak Penny menari juga dengan gestur yang seperti itu. Saya nggak tahu maksudnya apakah itu bagian dari ekspresi ataupun juga keterkaitan dengan syairnya, apakah demikian. Tapi yang terlepas dari itu saya kira ini menarik untuk diapresiasi. Dan saya pikir intinya secara overall ya saya sungguh memberi apresiasi yang tinggi pada komposer-komposer muda kita. Terus barangkali ini Mas SJ, momentum pada malam hari ini semakin malam makin gayeng ya, makin panas ya. Jadi ini barangkali semacam bedah karya gitu ya, bedah karya atau mengupas karya-karya yang tadi disampaikan dalam YouTube. Dan tentu saja
dari pembahas tadi sudah saya menangkap sudah banyak panjang lebar yang sudah disampaikan, menarik. Dan saya kira yang namanya berkarya itu tidak perlu ragu-ragu, asal argumentasi karya ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi Anda punya alasan apa untuk membuat suatu karya itu seperti ini? Apa ya? Ada reasoning untuk membuat karya itu bahwa ada konsep yang jelas ya. Konsep itu kan perlu disampaikan dalam sebuah karya itu. Nah, tentu saja ini sebagai media apresiasi sebuah karya itu perlu disampaikan kepada masyarakat. Makanya forum ini saya maknai sebagai bedah karya, Mas, menarik, menambah pengetahuan ya saya juga dan juga itu saja teman-teman yang lain. Oke, sementara itu dulu saja. Sekali lagi selamat Mas SJ, Mbak Penny dan Mas Anon. Oh ya, khusus untuk Mas Anon ya, Mas Anon saya jadi ingat ya. Kita waktu di Keraton itu ketika itu saya ingat Mas Anon menyebut suatu pertemuan selendro dan musik ya, itu sebuah mitos. Tapi menurut saya, ini ada Pak Singgih. Beberapa karya Pak Singgih itu juga sudah mencoba berani membenturkan, tidak hanya membenturkan selendro dengan musik. Kalau selama ini yang kita sering dengar itu pelok sama musik ya. Tapi Pak Singgih barangkali karyanya salah satu karyanya beliau yang di Negara Kertagama itu kan ada selendro yang dibenturkan dengan musik, bunyi musik. Nah, saya kira saya saran untuk Mas Anon, saya mendukung sekali. Jangan ragu-ragu untuk mempertemukan selendro dengan musik, Mas. Jadi wujudkanlah karya itu sebagai karya yang inovatif. Itu saja. Nanti kalau ada yang menarik lagi, saya akan mencoba mengelaborasikan lagi atau memberikan masukan-masukan lagi. Terima kasih, Mas SJ. Sukses selalu buat semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Matur nuwun Mas Surti, matur nuwun. I love Slendro. Sebentar ya. Saya komentar sebentar. Oh, oke. Ya. Mas Anon itu wis kendeletan dari dulu. Yang itu loh. Enggak, ini yang kita pekan seni itu loh, pekan seni nasional FKI itu tahun berapa, 2016 ya. Itu kan dia Pak Singgih, gimana kalau saya gendernya 2 ya, selendro dan pelok ditabuh barengan. Wah, bagus Mas, tabung itu udah gitu tuh, dan sebelumnya itu juga saya seneng itu. Eksperimentasi itu cukup menyenangkan ya. Nah, makanya nanti kalau kita bisa kolaborasi di event yang akan datang, mudah-mudahan saya diajak main ya. Aduh, walat ini. Saya juga diajak loh Pak Singgih. Ya? Masih bisa main alto kok. Wah, iya. Aduh. Saya juga diajak loh Mas Singgih. Ya gitu, pokoknya Mas Ano harus berani mempertemukan selendro dengan gamelan, dengan musik Eropa. Keraton aja sekarang gencar kok. Selendro dengan musik. Keraton itu sudah kemasukan orang-orang gila sekarang. Iya. Ini di sini ada ini. Betul Mas. Ada, betul sekali ada. Mas. Provokatornya ada. Nih, saya memang repertoire saya yang kedua, saya memang mengolah selendro, saya coba temukan dengan sequencer yang semuanya tidak semua murni saya susun, tetapi kalau saya kan pakai Logic Pak, Logic Pro itu sebenarnya sudah applicator-nya itu sudah jalan, jadi saya mencoba memanipulasi dan ngiguh biar selendronya ini ketika memang tidak, kalau teman-teman musik akan mengatakan tidak tune ya, tetapi saya coba memanipulasi biar seolah-olah ini rada wangun gitu loh. Iya. Itu tinggi wis Bali Jawane. Nah ini Bali Jawane ini. Tinggi wis Bali Jawane ya.
Lah wis suwi to Jawa kelangan Jawane, saiki. Iya. Iya, kelangan Palembangnya barang. Waduh. Oke, ini ramung pandemen nih. Mohon maaf interupsi. Ya. Iya, karena keterbatasan waktu, jadi diskusi ini akan diakhiri. Silakan Mas Edi. Ya. Gih. Terima kasih, ini sudah diingatkan. Sebetulnya seperti Mas Surti bilang tadi, semakin malam semakin menarik. Tapi karena ini keterbatasan waktu, dan ini terus terang kami didukung oleh jurusan musik untuk menggunakan fasilitas Zoom yang ada di jurusan. Ini ada Mbak Puput ini. Kasihan nanti kalau terlalu malam. Saya kira sudah cukup jelas apa yang kita bicarakan panjang lebar, dalam, dan saya kira sangat menarik untuk kita tambah wawasan juga, Mas. Iya, betul. Okay. Nanti kita teman-teman mahasiswa juga bisa nambah wawasan, yang mendengarkan juga mungkin ada inspirasi apa. Nanti insya Allah akan kami rangkum ini. Mohon izin teman-teman, terutama Prof. Johan, Bang Bensleo, Pak Singgih, Mas Anon, dan Mbak Penny, untuk kita nanti manajemen SD akan digandengkan sama video konser virtual tadi untuk kita upload secara bersamaan. Jadi sekaligus saya mohon maaf, video yang tadi kami tayang perdanakan ini langsung kami private dulu karena akan kami rangkaikan sekalian dengan diskusi ini via Zoom. Untuk ya paling lambat 2 hari lagi akan kami tayangkan untuk bisa dinikmati, di-download, dan lain sebagainya. Saya kira begitu, waktu sepenuhnya saya kembalikan ke Melisa. Saya terima kasih sekali lagi, sekaligus ucapan benar-benar terima kasih saya selaku konseptor penyelenggara program ini kepada Prof. Johan, Dr. Singgih Sanjaya, Mbak Penny Candarini, Mas Anon Suneko, dan juga teman-teman yang bersedia gabung dalam Zoom meeting diskusi ini. Semoga ada kemanfaatan yang indah untuk kita tindak lanjuti setelah program ini berakhir. Saya kira begitu penutup dari saya. Waktu saya serahkan ke MC dan manajemen. Monggo. Sampai di sini perjumpaan kita dalam diskusi malam ini. Semoga bermanfaat juga untuk yang lain, untuk yang hadir, untuk yang menyimak. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, secara resmi ditutup. Terima kasih Prof. Johan, Pak Singgih, Mas Matur nuwun, Prof. Matur nuwun. Mas Pani, Mas FC. Ya, matur nuwun. Gus Anon. Selamat malam semua. Makasih nggih, makasih Mbak Melisa. Makasih Tit. Halo, Happy nih, makasih. Terima kasih nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya undur diri. Rekaman bisa ditangkap ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Singgih, teman-teman semua. Terima kasih dari Prodi Musik, Puput.